Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya?
Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja, berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama berkumpul dalam ibadah online GBI Cinere Bellevue. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini kami dapat kembali berkumpul bersama-sama untuk beribadah ya Tuhan. Tuhan pimpin kami Tuhan di sepanjang ibadah pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara di tempat ini ya Tuhan. Persiapkanlah hati kami ya Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Tuhanku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada luput tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Tuhanku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari sama-sama kita ulangi lagu ini dari awal. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar kasih setiamu kepadaku. Kau yang termanis
Yesus
Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kau mau membawa hati kami ya Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Seperti yang lagu ini katakan Tuhan, ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang terbaik Tuhan, yaitu hidup kami ya Bapa. Karena kami gak bisa balas apapun Tuhan, selain memberikan hidup kami Tuhan yang terbaik Tuhan untuk Engkau. Kami mengucap syukur untuk pagi ini ya Bapa. Kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Biar setiap benih firman Tuhan yang ditabur Tuhan boleh jatuh Tuhan di tanah yang subur Tuhan di hati kami ya Bapa. Boleh menjadi rema di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati hamba Tuhan dan telinga seorang murid ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di online service ibadah raya kita pada minggu pertama di bulan Juli ini. Tuhan kasih kita kesempatan yang luar biasa dan tidak terasa sudah 3,5 bulan. Mari sebelum kita memulai, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh merendahkan diri kita bersati berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Roh Kudus. Saat hari ini kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan Yesus, untuk hamba dengan hamba-hambamu yang ada di studio Tuhan, dan juga semua jemaat-Mu, semua hamba-hambamu yang ada di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan terus menjaga, mengurapi, melindungi kami. Dan terlebih, genapilah rencana-Mu dalam kehidupan kami sesuai dengan destinasi yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kalau minggu kemarin Tuhan sudah bicara mengenai destination, hari ini melalui tema khotbah yaitu seruan untuk pertobatan. Biarlah lewat kejadian COVID-19 yang masih merebak di seluruh penjuru dunia ini, kami umat-Mu boleh merendahkan diri kami. Kami mau sungguh-sungguh bertobat lebih dan lebih lagi. Dan melalui kebenaran firman-Mu, Engkau mengubahkan kami untuk menjadi serupa dengan Kristus, menggenapi destinasi yang Tuhan sudah tetapkan. Urapi kami semua, urapi anak-anak-Mu yang ada di studio, juga semua anak-anak-Mu yang ada di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar pewahyuan hikmat-Mu mengajar kami. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kuduskan roh jiwa tubuh hamba, seluruh kami ya, pagi hari ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus ambil alih dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh menjadi remah dalam setiap kehidupan kami, tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali ganda buah yang matang di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya diberkati pagi hari ini sama-sama katakan amin, amin, amin. Saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari Sefanya 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Perikopnya jelas di situ dikatakan seruan untuk pertobatan, untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu, ayat 2, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu, berarti saudara dan saya, akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Yang pertama dikatakan bersemangatlah dan berkumpullah. Ada 5 poin dari 3 ayat ini yang kita harus perhatikan. 5 tahapan. Kenapa kita harus bertobat?
Ini udah last warning. Sampai saat ini sudah berapa bulan ya? Kalau dari China kan dari Januari. Berarti sudah 6 bulan, 7 bulan nih. Covid nggak berhenti, nambah terus. Mungkin tahun ini pun juga belum tentu selesai. Ya, kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan. Kita percaya, kita sepakat penyakit ini bukan datangnya dari Tuhan, tapi dari kesalahan manusia, dari dosa-dosa kita, dari perbuatan jahat iblis. Jadi nggak ada Tuhan kasih. Ini belum bicara tentang kemurkaan Tuhan. Tapi kalau saudara tadi baca ayat dari Sefanya 2 ayat 1 sampai ke 3, ini menjadi tanda awal bagi kita semua. Sebentar lagi masuk the day of the Lord. Hari kemurkaan Tuhan, hari penghukuman, di mana Tuhan sendiri nanti yang akan hukum. Itu lebih ngeri. Kalau ini masih iblis, masih dosa kita yang kita buat kesalahan sehingga terjadi COVID-19. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, bersemangatlah dikatakan. Bersemangat. Artinya apa kalau bersemangat? Orang semangat tuh seperti apa? Santai-santai atau bangkit? Bangkit, bergairah, nggak loyo. Ada COVID, banyak di rumah, loyo, nggak keluar-keluar. Olahraga juga malas, makan dibanyakin, misalnya begitu. Ya kan? Tidur dibanyakin, main dibanyakin. Itu bukan bersemangat. Itu santai namanya. Ya, yang Tuhan mau kita bersemangat. Kalau enggak, nanti dikatakan setelah itu yang kedua, berkumpullah. Unity. Setelah bersemangat, ada passion, ada gairah, bangkit. Unity, berkumpul. Kok suruh berkumpul di COVID gini? Ya kan udah pakai ada SOP-nya, ada social distancing. Kita nih udah berapa banyak ketemu? Udah ratusan orang selama COVID-19. Puji Tuhan. Buktinya Tuhan jaga kok kita. Ya kadang-kadang suka tenggorokan sakit, hidung sakit. Saudara kumur-kumur aja. Ya, pakai air lemon, pakai jeruk nipis, pakai air panasnya, atau kalau nggak ada air garam, kumurin aja. Entah di hidungnya juga sedot, buang, dari sini juga buang, karena di sini kan 3 hari atau 3 hari di sini. Ya, jangan sampai kalau sudah kena sakit baru ya deh, saya mau sungguh-sungguh deh, saya mau semangat deh buat Tuhan. Selagi saudara dikasih kekuatan, pakai kekuatan itu, semangat untuk Tuhan. Unity, berkumpul. Nggak usah takut. Enggak, saudara takut malah kena COVID. Ya, jangan masa bodoh, bangsa yang acuh tak acuh. Jangan cuek. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Kayaknya sih hampir di mana-mana dulu bangsa-bangsa juga acuh tak acuh, termasuk orang-orang Indonesia, termasuk anak-anak Tuhan juga cuek. EGP emang gue pikirin masa bodoh. Perilaku kita sudah manusia akhir zaman. Gak bisa saudara. Jadi orang tuh gak bisa cuek. Masa bodoh, acuh tak acuh. Itu salah, itu dosa. Firman Tuhan katakan ini. Bangsa yang acuh tak acuh. Gak peduli. Yang penting gue selamat, yang orang lain masa bodoh. Yang penting gua kaya, yang lain masa bodoh, mau melarat, mau susah nggak bisa. Itu orang yang cuek. Nah, yang begini-begini nih harus bertobat. Kita harus bertobat sungguh-sungguh. Bersemangat, berkumpul artinya unity. Kemudian Tuhan mau kita juga jangan cuek, jangan masa bodoh. Kok orang makin kena ada begini makin cuek, makin masa bodoh, udahlah di rumah aja terus. Ya di rumah tapi jangan cuek. Jangan masa bodoh. Kemudian cari Tuhan. Ya di ayat berikutnya. Carilah Tuhan. Sebelum kamu dihalau seperti sekam. Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala. Sebelum datang atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan
carilah kerendahan hati. Itu dia. Yang berikutnya adalah carilah Tuhan. Ya, itu poin yang keempat. Pertama, bersemangat. Kedua, berkumpul. Ya, unity. Yang ketiga, jangan cuek, jangan masa bodoh. Cari Tuhan yang keempat. Cari dong Tuhan, cari. Cari Tuhan itu seperti apa sih? Cari keadilan dan kerendahan hati, itu artinya cari Tuhan. Bukan hanya dalam doa pujian penyembahan. Saudara lakukan itu jangan menjadi rutinitas liturgi semata-mata. Oh ya, saya udah doa pujian penyembahan tiap hari 1 jam 2 jam. Poin 1 saudara nggak semangat. Poin kedua juga tidak mau unity. Poin ketiga juga cuek. Ya bohong lah itu. Lihat buahnya nanti. Tuhan minta buahnya mana? Cari Tuhan, cari keadilan. Di negeri ini masih ada ketidakadilan di bangsa Indonesia. Hukum kadang-kadang diputar balik. Yang salah bisa jadi benar, benar bisa salah. Itu harus kita ambil bagian. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan ambil bagian, gak usah takut. Saudara gak usah takut berhadapan sama hukum kalau saudara dan saya benar. Termasuk sama polisi, bukan kita ngelawan polisi. Ada polisi-polisi juga yang brengsek, oknum-oknumnya, saudara juga harus berani katakan. Ya, termasuk pendeta-pendeta yang brengsek, saudara juga harus berani sampaikan. Nggak apa-apa. Siapapun bisa jadi brengsek. Ya, diputar balikin keadilan. Itu harus berani kita lawan. Kita harus berani tegakkan keadilan. Kita harus berani tegakkan kebenaran. Tapi tetap juga kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Kalau udah sampaikan dia masih ngotot, serahin aja ke Tuhan. Urusannya sama Tuhan. Selesai kalau nggak bertobat. Selesai. Selesai benar-benar. Ya, itu yang Tuhan mau. Nah, kita akan lihat lebih dalam lagi dalam Sefanya 3-nya. Ayat 1-8. Dikatakan begini, Sefanya 3. Hukuman. Nah, ini hukumannya loh, ngeri. Atas Yerusalem. Kalau bicara Yerusalem ya internal kita dulu. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Tuhannya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala. Hakim-hakim dengar, jangan jadi serigala berbulu domba. Ya, kalau ada hakim yang masih terima-terima sogokan, bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Jaksa-jaksa bertobat, polisi-polisi bertobat, pendeta-pendeta bertobat. Termasuk dokter-dokter yang mencari kesempatan dalam kesempitan, memperkaya diri. Di Indonesia nih paling besar loh biaya untuk COVID-19. Satu hari berapa puluh juta itu. Ya, lebih tinggi daripada negara-negara lain. Korupsi masih ada, harus bertobat sungguh-sungguh. Kalau yang nggak bertobat kena COVID. Cari kesempatan dalam kesempitan, pasti kena COVID. Nah, nanti kalau udah kena COVID baru teriak-teriak sama Tuhan. Itu baru Tuhan izinkan. Kalau tidak ada pertobatan sungguh-sungguh dari kita semua. Ya, pada waktu malam tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya, nah ini hamba-hamba Tuhan, adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Dibulak-balik tuh hukum tadi. Ya, pendeta-pendeta juga jangan karena sekarang COVID, misalnya ada yang mau nikah, ya sudah, main nikahin aja. Tetap harus ada prosedur. Pernikahan juga harus ada konseling sampai berapa kali. Ya, kalau di kami itu ada BP2N-nya. Ada aturannya. Ada. Kadang-kadang oknum-oknum yang bisa stempel, ceprek, tanda tangan supaya nanti bisa ke catatan sipil. Ini pun harus bertobat. Ya. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumannya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Orang lalim tidak tahu malu. Udah jadi koruptor, mejeng lagi, pakai selfie-selfie. Itu orang lalim. Mestinya kan tahu malu. Ya, udah ditangkap jadi koruptor enggak. Sekarang apalagi zamannya COVID kan udah dibebasin nih. Banyak penjahat-penjahat dibebasin. Itu Yobel dikasih kesempatan terakhir. Kalau udah dibebasin masih mengulangin lagi, selesai. Selesai saudara. Karena waktunya sudah makin singkat.
The day of the Lord, ya, hari Tuhan sudah tiba. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalan sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, kata Tuhan. Akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Bukan bertobat, makin busuk. Ya sudah, selesai. Oleh karena itu tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan. Tunggu Tuhan, tunggu tanggal mainnya. Pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala. Sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Masuk nih, selesai. Ya, ini baptisan apinya nih, COVID-19 beramai-ramai. Sebentar lagi benar-benar Roh Kudus turun, syet. Yang mau merendahkan hati, yang mau mencari Tuhan, yang mau mencari keadilan, yang mau bersemangat, yang mau unity. Tadi dikatakan, ya, yang tidak cuek, ya, mencari Tuhan sungguh-sungguh, diselamatkan. Yang bersikap adil, diselamatkan. Yang bersikap tidak adil, tunggu tanggal mainnya. Sedikit waktu lagi, nggak lama lagi, saudara. Ini udah last warning. Kita nih diperingatin udah terakhir. Sampai mungkin akhir tahun ini masih juga makin berlaku busuk, habis. Baru setelah itu dikatakan janji tentang keselamatan di ayat 9. Ini setelah tadi peringatan, bertobat ya. Nggak mau disikat sama Tuhan, sama apinya. Nggak percaya, trial, coba aja. Nantang, silakan. Saudara, firman Tuhan makin hari makin tajam. Saya sampaikan begini ke saya dulu sebetulnya. Bukan saya menghakimi saudara, nggak ada haknya. Ya, saya pun nggak benar dihajar sama Tuhan. Pasti makin kita ngerti hukum Tuhan, sama aja kayak polisi. Makin ngerti hukum, makin berlaku nggak benar, disikat sama Tuhan. Hamba Tuhan juga sama. Makin ngerti hukum Tuhan, makin tidak benar, disikat sama Tuhan. Nggak percaya, prove it, buktikan aja. Oh, itu kan perjanjian lama. Sekarang kan hyper grace. Seenaknya aja. Perhatikan kemurahan Tuhan, perhatikan kekerasan Tuhan. Yang hyper grace, bertobat. Kan kita nggak dibawa kutuk lagi. Memang kita tidak dibawa kutuk lagi. Tapi hidup kamu jangan semena-mena. Jangan seenak perut kamu. Jangan semau gue. Ya. Baru setelah itu janji keselamatan. Di ayat 9. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih. Bibir yang bersih, supaya sekalian mereka memanggil nama Tuhan. Beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Artinya tolong-menolong loh. Bukan sekedar bibirnya bersih, nggak bahu-membahu. Gereja masa bodoh sama gereja yang lain. Malah pada ketakutan, nanti pada pindah. Gereja satu kok. Sistemnya yang harus dibangun. Christ Kingdom System. Bukan lokal kingdom sistemnya. Lokalnya aja. Tuhan mau dibangun secara unity, kebersamaan. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja Tuhan, memuja aku, kata Tuhan, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Karena kita udah bertobat. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak. Berarti orang yang sombong sudah gak ada pada saat itu. Dan engkau tidak lagi akan meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Jadi di rumah Tuhan ada orang yang sombong, sudah tidak ada lagi. Orang yang rendah hati, orang yang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.
Pemimpin kita cuma satu, Yesus Kristus Tuhan. Kita semua hamba-hambanya. Boleh gak saling mengingatkan? Ya boleh. Gak ada orang yang kebal dosa. Justru makin kita ngerti firman, makin harus kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah lembut. Di sini lemah tuh lemah lembut. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa-sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Sudah tidak ada bohong lagi. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh ke atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Tadi yang orang ria congkak, orang yang tidak mau sungguh-sungguh bertobat. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Nggak ada ketakutan sama malapetaka lagi, karena Tuhan ada di antara kita. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi apa? Kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku Tuhan akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Siapa yang menindas? Orang-orang pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, Tuhan yang akan selamatkan. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, di depan mata semua orang. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Ya, setelah warning, kita mau sungguh-sungguh bertobat. Kalau tidak, berarti penghukuman. Tapi setelah penghukuman, baru ada pemulihan bagi orang yang sungguh-sungguh. Ya, mau mencari Tuhan, mencari keadilan, mencari kesetiaan, kerendahan hati. Tidak lagi ada bluff, tidak ada lagi bohong, ya, tidak lagi ada dusta, tapi kebenaran, kebenaran, dan kebenaran. Ya, jadi ini yang Tuhan sudah taruh. Kita nih tinggal kasih kesempatan nih. Sepertinya jangan dibikin main-main nih. Oh iya, nanti kembali lagi new normal, new normal. Habis ini kalau kita nggak sungguh-sungguh bertobat, nggak mau bersemangat, ya, nggak mau berkumpul, nggak mau unity, cuek, masih masa bodoh, ya, udah di rumah cuek aja udah. Ya, karena tadi nggak punya destinasi, nggak ngerti destinasinya. Minggu lalu Tuhan sudah sampaikan melalui kebenaran firman-Nya, orang itu harus ngerti destinasi. Ada banyak loh yang mesti dikerjakan. Saudara nggak akan pernah bisa santai, nggak bisa cuek. Hidup ini kalau cuek mah jadi bebek aja udah, ya kan? Dipotong. Sudah, mau apa lagi kalau kayak begitu? Nggak bisa kita cuek. Kita harus punya satu visi yang Tuhan berikan dan kita pegang dan kita kejar. Ya, untuk unity tubuh Kristus, untuk keadilan. Ya. Nah, Tuhan menyiapkan nih satu kumpulan sama-sama. Tuhan yang bela, Dia menjadi pahlawan di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari kita satukan hati biar pagi hari ini kita sungguh-sungguh mau bertobat, merendahkan diri. Saudara masih digerakkan untuk doa puasa, ya doa puasa. Lanjutin aja. Ya. Karena belum selesai, Saudara. Ini cerita baru awal nih. Masuk ke the day of the Lord nih, hari Tuhan nih. Harus ada pertobatan, harus ada penyangkalan diri, harus ada pikul salibnya, harus bangkit semangat, harus unity, harus tidak boleh cuek, cari Tuhan, cari keadilan, cari kerendahan hati, cari kesetiaan, maka kita akan diselamatkan. Mungkin loh, masih ada kata mungkin akan diselamatkan.
Ngeri sekali. Udah jalanin itu aja masih ada kata mungkin. Mari kita rendahkan hati kita sungguh-sungguh pagi hari ini. Biar hari ini di bulan Juli tahun 2020 ini menjadi satu titik awal. Ya, turning point kita berbalik sungguh-sungguh, nggak setengah-setengah lagi, nggak cuek, masa bodoh ala udahlah. Melayani Tuhan juga cuek-cuek. Ya saya kan udah melayanin apa? Hari Minggu nanti, jabat-jabat sekarang udah nggak ada istilah jabat-jabat tangan lagi, nggak ada asyir-asyiran model begitu lagi. Tuhan mau tiap hari kita melayani Tuhan, dimanapun, kapanpun. Saudara kalau punya semangat sungguh-sungguh, itu orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau bilang saya penuh Roh Kudus tapi saudara tidak punya semangat, bohong. Dari buahnya lah akan kelihatan. Ya, kita tundukkan kepala, kita sungguh-sungguh minta pengurapan Roh Kudus, destinasi Tuhan, kita bangkit bersama-sama. Tundukkan kepala, Bapa kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini di minggu pertama di bulan Juli. Tidak terasa Tuhan, sudah 6 bulan berlalu. Di dalam goncangan 6 bulan ada 10 juta orang di dunia yang sudah terinfeksi. Bahkan mungkin bisa lebih Tuhan. Dan ada ratusan ribu yang sudah meninggal. Kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan, ada nafas kehidupan, kami boleh menikmati kasih karunia-Mu, tapi sadarkan kami harus bersemangat. Bukan hanya hidup hanya untuk mengisi, enjoy, nikmatin hidup ini. Tuhan, buat kami sungguh-sungguh bertobat. Roh Kudus lawat kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, urapan-Mu, sehingga kami tidak menjadi orang yang cuek, yang masa bodoh, yang tidak peduli, yang tidak punya destinasi Tuhan. Tidak mau mencari Tuhan, tidak mau mencari keadilan, tidak punya kerendahan hati, ditegur masa bodoh. Dan biarlah kami boleh benar-benar bangkit kali ini, sehingga murka Tuhan tidak turun atas kami. Kami diluputkan dari murka Tuhan yang sebentar lagi akan turun atas seluruh dunia. Engkau akan mengadakan perbedaan sungguh-sungguh, bukan lewat COVID aja Tuhan. COVID ini hanya merupakan tanda awal. Kami sadar itu Tuhan. Ke depan kami mau sungguh-sungguh, lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, urapan-Mu turun atas setiap kami, atas setiap hamba-hamba-Mu yang di studio, semua hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah kami masing-masing. Dan Tuhan Yesus, sepanjang minggu ke depan kami boleh benar-benar bangkit, kami boleh sungguh-sungguh bertanya sama Tuhan, apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan, sehingga hidup kami tidak menjadi sia-sia. Kami menjadi orang yang arif dan bijaksana. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan berpisah. Kami kembali dalam sepekan ke depan untuk beraktivitas untuk memuliakan nama-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita arahkan hati kita angkat kedua tangan kita. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikannya untuk nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kita sebagai hamba-hamba Tuhan boleh menerima berkat dari Tuhan Yesus sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mempelai Kristus, sahabat mempelai Tuhan, biarlah kita boleh kembali ke dalam kegiatan kita, keluarga kita masing-masing, dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, yaitu kebenarannya, damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru, bahkan berkat yang baru terus tercurah berlimpah-limpah bagi kita sekalian, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di onong-onong permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Sampai jumpa. Terima kasih.